Hai guys, ada yang udah kangen gak sama uploadan resep aku? Nah di video kali ini kita bikin resep lagi guys. Kalau di video yang dulu aku pernah upload resep sus basah. Nah kali ini kita bakal bikin resep sus kering guys. Seperti biasa cara bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya juga mudah. Langsung aja guys kita simak cara membuatnya. Terlebih dahulu follow Instagram aku di @lerlianatalia25. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti biasa, untuk detail bahan-bahannya ini kalian bisa lihat di description box ya guys. Sebelum masuk ke cara membuat, jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat flanya dulu guys. Campurkan 2 butir kuning telur dan 60 gram gula pasir. Lalu ini diaduk sampai gula pasirnya larut. Kemudian kita masukkan 25 gram tepung maizena. Lalu aduk kembali hingga tepung maizenanya tercampur rata. Kemudian kita panaskan 240 ml susu cair. Tidak perlu sampai mendidih guys, hanya sampai hangat aja gitu guys. Bisa kita cek dengan meletakkan telapak tangan di atas susunya. Jika sudah terasa hangat, matikan apinya. Kemudian kita masukkan susu ini ke dalam adonan maizena, gula dan telur tadi. Masukkan sedikit demi sedikit dulu supaya adonannya tidak bergerindil. Kemudian aduk hingga adonan dan susunya menyatu. Lalu boleh kita masukkan kembali semua sisa susu tadi guys. Aduk lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Kemudian ini kita masak menggunakan api kecil saja, sambil terus diaduk karena ini mudah sekali gosong guys. Kemudian masukkan 1 sendok teh vanila. Kemudian masak kembali hingga flanya ini matang dan mengental. Jika sudah mulai meletup-letup dan flanya sudah mengental, berarti ini sudah matang guys. Sudah boleh kita matikan apinya. Kemudian ini disisihkan, boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Jangan lupa atasnya ini ditutup supaya permukaan atasnya ini tidak berkulit dan mengering. Kemudian kita tuang 180 gram whipped cream cair ke dalam wadah apa saja. Kemudian kita aduk hingga whipped creamnya ini mengental. Kalau mau cepat boleh di mixer aja ya guys. Jika whipped creamnya sudah mengental, lalu kita campurkan dengan adonan fla yang sudah kita bikin tadi. Kemudian aduk lagi hingga fla dan whipped creamnya tercampur rata. Baru kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan simpan lagi di dalam kulkas kurang lebih 1 jam. Lalu kita mulai untuk membuat adonan susnya.
Panaskan 130 ml air, 50 gram margarin, dan seperempat sendok teh garam. Masak sampai air dan margarinnya ini mendidih, kemudian matikan api. Dalam keadaan masih panas, kita masukkan terigu sambil diayak. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan terigunya menjadi kalis. Kemudian ini kita panaskan sebentar aja dengan api kecil selama kurang lebih 30 detik. Lalu matikan api dan sisihkan. Lalu kita diamkan sebentar adonannya sampai dingin. Boleh agak dipencar-pencar gitu guys, supaya dinginnya nanti merata. Jika adonan sudah mulai dingin, baru kita masukkan 2 butir telur. Masukkan telurnya satu persatu sambil diaduk. Aduk terus adonannya hingga menjadi kalis dan teksturnya pas. Teksturnya akan seperti ini, tidak padat dan tidak juga encer. Nanti pada saat mengaduk adonannya, jika dirasa kurang encer sedikit, boleh tambahkan sedikit aja putih telur dari sisihan kuning telur yang kita pakai buat flanya tadi guys. Nggak usah terlalu banyak, sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan aja. Jika teksturnya sudah pas, kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga. Dan siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Sambil kita membentuk susnya, jangan lupa panaskan oven selama kurang lebih 10 menit dengan suhu 180 derajat. Lalu kita bentuk susnya ini sesuai selera di atas loyang. Jangan lupa diberi jarak supaya nanti pada saat mengembang, susnya ini tidak lengket satu sama lain. Jika ovennya sudah panas, boleh mulai kita panggang. Panggang sekitar kurang lebih 35 menit dengan suhu 180 derajat. Susnya ini nanti makin lama akan makin mengembang dan makin mengering. Ciri-ciri susnya sudah benar-benar kering adalah tidak ada lagi gelembung-gelembung atau keringat di permukaan susnya ya guys. Nah nanti jika gelembung-gelembung halus atau keringat yang ada di susnya ini sudah mulai menghilang dan permukaan susnya sudah benar-benar mengering, berarti itu susnya sudah mulai matang ya guys. Misalkan sudah dipanggang selama kurang lebih 35 menit, tapi di permukaan susnya ini masih ada keringat-keringat atau gelembung-gelembung halusnya, dan permukaan susnya belum benar-benar kering, kalian boleh tambah
susnya sudah benar-benar mengering, berarti itu susnya sudah mulai matang ya guys. Ini susnya sudah matang, kita dinginkan sebentar untuk nanti kita isi dengan fla. Ada dua cara untuk mengisi fla ke dalam susnya ini. Cara pertama, boleh kalian potong bagian tengah susnya ini. Terlihat susnya kopong ya guys, ini tandanya kita sudah berhasil membuat susnya guys. Lalu isi flanya ke dalam sus, kemudian tutup kembali. Cara kedua, boleh kalian bolongi bagian bawah sus, kemudian isi dengan fla. Nah, cara kedua ini akan membuat tampilan sus tetap utuh, tetapi di dalamnya ada flanya guys. Setelah semua sus sudah terisi dengan fla, kita taburi permukaan atasnya dengan gula halus. Kemudian, sus enak ini sudah jadi dan siap disajikan. Lebih enak lagi jika dimakan pada saat dingin guys. Jadi kalau masih sabar, boleh dimasukkan dulu sebentar ke kulkas hingga susnya ini menjadi dingin. Ini susnya enak banget guys, rasa gurih dari kulit susnya dicampur dengan rasa manis dan wangi dari flanya. Ditambah lagi jika dimakan pada saat dingin, itu menjadi satu kesatuan yang nikmat banget guys. Nah, gampang banget kan guys cara bikinnya? Bahan-bahannya pun sederhana dan mudah didapatkan. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya ya guys.